mau ketemu Tuhan lah. Aku mau ketemu Tuhan kalau emang ada Tuhan itu. Akhirnya Oke. Halo semuanya, seneng banget kita bisa ketemu lagi di sini, kembali lagi di channel YouTube Encounter God Ministry. Aku mau perkenalkan diri dulu, nama aku Yovita, di bawah sini ada Ko Yosua, dan di sini ada Ko Erik dan istri Ci Agustin. Oke Ci, hari ini kita mau bahas apa? Ya, hari ini kita mau bahas tentang perjalanan Encounter God Ministry. Ini bisa dibentuk itu seperti apa? Seperti itu. Oke, jadi kita mau bahas tuh kenapa bisa ada Encounter God Ministry ini gitu ya, dari pengalaman pribadi. Oke, bakalan seru kalau kalian bisa ikutin sampai selesai, it's gonna be good. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu untuk kalau misalnya kalian sudah nonton dan merasa terberkati, kalian boleh subscribe dan juga boleh nge-share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita available di nomor WhatsApp yang akan kita taruh di bawah. Seharusnya ada bannernya sih sebentar ya. Oke, jadi nomornya bisa kalian lihat di yang jalan-jalan di bawah ini untuk pertanyaan, untuk minta didoakan, atau misalnya ada yang mau curcol juga boleh. Iya, yang konseling. Jadi kita bisa kayak gitu. Oke, sebelum biar nggak lama-lama, kita langsung kasih mic-nya ke Ko Yosua dan Ko Erik. Oke, shalom. Shalom. Hari ini kita akan bahas sebuah topik, bukan topik mungkin, ini perjalanan kenapa Encounter God ini bisa terbentuk ya. Tentu semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau untuk kita boleh jadi berkat. Jadi saya akan ceritakan bahwa dari sebuah perjalanan yaitu sebelum tahun 2013. Hidup saya itu begitu tidak ada arah dan saya adalah orang yang boleh dibilang ateis walaupun saya punya agama, dan karena saya tidak kenal Tuhan Yesus itu seperti apa, bahkan saya cuma taunya Yesus itu cuman tokoh agama tapi nggak punya hubungan apa-apa. Ada satu titik saya mulai merasa bahwa hidup ini kayak percuma gitu ya, percuma, nggak ada apa-apanya. Kalau mati pun tutup mata, kalau meninggal ya udah kemana pun nggak tahu gitu kan. Kalau sekarang saya belum meninggal, saya tutup mata, saya bisa memikirkan 1 menit ke depan saya mau kemana bisa, tapi kalau saya mati ya udah gitu aja. Dan sempat hidup ini terasa sangat hampa, pernah berpikir untuk bunuh diri karena begitu kelamnya hidup ini membuat ya merasa hidup ini nggak berguna. Nah, ada satu waktu saya mulai merasa bahwa ada satu iri hati melihat orang-orang itu, teman saya yang dulu jahat bisa berubah, pelan-pelan berubah. Saya curhat kepada teman saya bilang, kok dia bisa berubah, kok saya nggak bisa berubah. Dari situ saya mulai waktu itu saya mulai iri dalam arti itu saya juga ingin berubah gitu ya. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya sempat diajak untuk ke gereja Kristen, karena dari dulu saya bukan orang Kristen ya. Dan saya balik lagi karena nggak ada yang didik gitu. Akhirnya saya sedih dan saya kembali lagi ke kehidupan yang lama, ya makin parah waktu itu. Tapi di tahun 2013 pas waktu itu saya masih skripsi. Saya adalah mahasiswa BINUS lulusan 2014 ya. Tahun 2013 saya masih magang itu menuju skripsi waktu itu. Saya menghadiri satu KKR waktu itu. Saya rindu juga, saya sangat rindu ketemu yang namanya Tuhan tuh kayak gimana gitu kan. Tapi saya nggak tahu gimana caranya mau ketemu dia. Cuman dulu saya pernah dapat dikasih satu ayat di Yeremia 30 ayat 3. Ya, itu berbicara tentang mintalah hal besar maka akan diberikan. Jadi saya cuma ngomong, aku mau ketemu Tuhan lah. Aku mau ketemu Tuhan kalau emang ada Tuhan itu. Akhirnya setelah itu saya menghadiri satu KKR waktu itu, saya masih ingat di Kemayoran. Hari kedua saya ikut dan saya melihat banyak sesuatu yang belum pernah saya lihat. Saya malah menghujat waktu itu.
Menghujat dalam arti saya nggak percaya mujizat, saya nggak percaya apa yang Tuhan lakukan, yang apa yang saya lihat orang dibaptis Roh Kudus dan lain-lain, dan pengkhotbahnya itu bisa berbicara bahwa dia itu bisa berbicara Tuhan ngomong sesuatu dengan dia. Akhirnya saya bilang, "Wih, masa? Bohong," saya bilang kan, penipu. Akhirnya tiba-tiba pas kami lagi gandengan tangan itu, pas baptisan Roh Kudus saya masih ingat, tiba-tiba sebelah kiri saya tuh kalau bahasa sekarang itu rebah. Saya kaget gitu kan, kok pingsan orang ini gitu kan, ada apa ini? Akhirnya setelah itu saya pulang, saya jadi sedikit berapi-api, ya. Dan setelah itu besok nggak terjadi apa-apa, nothing happen gitu kan. Saya mulai bingung juga apa yang harus saya lakukan. Nah, tanggal 23 November itu, saya masih ingat tuh hari Sabtu. Saya harusnya bangun pagi ngajar komputer, ngajar programming di tempat kursus, saya masih ingat itu. Jadi saya dapat satu perjumpaan pribadi. Saya encounter dengan Tuhan, yaitu di mana saya itu seperti, saya nggak tahu itu seperti roh saya dibawa. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena waktu saya kembali itu, seperti saya tuh ditabrak waktu itu, badan saya sampai bergetar seperti ini, dan ketika bangun dari tidur itu, saya langsung mengucapkan dalam mulut saya, Yesus itu hidup. Gak ada kata lain. Saya keluarkan dalam mulut saya, Yesus itu hidup. Jadi apa yang saya alami di sana, saya dibawa di satu tempat. Saya nggak tahu itu apa waktu itu, tapi setelah saya ke sana dan saya baca buku lain, ternyata itu tempat yang boleh dikatakan itu orang dibawa ke surga. Kayak satu gedung, ya, saya masuk satu gedung, ada satu orang menyambut saya. Dia bilang di sini ada satu orang yang nggak pernah berbuat dosa, dia bilang seperti itu. Dan akhirnya saya mulai, siapa itu kan? Akhirnya saya masuk lebih dalam lagi. Saya melihat ada satu panggung yang begitu besar. Ketika saya naik, saya bisa lihat keseluruhan gedung itu. Cuma ketika saya naik ke sana, ada satu orang itu, orang besar nggak tahu siapa. Kalau sekarang saya udah ketahui Tuhan, mungkin itu malaikatnya Tuhan. Dia ngangkat saya turun. Dia bilang, layani dia dulu. Loh, ini siapa? Dia bilang gitu kan. Saya makin nggak ngerti. Akhirnya saya masuk ke pintu kedua. Waktu pintu kedua itu, nah, di situ saya melihat orang-orang yang udah tua, ya, udah tua meninggal, tapi di sana mereka tuh muda kembali. Jadi harusnya beberapa orang saya tahu udah meninggal, udah tua, tapi saya ketemu mereka bilang di sini semua orang akan jadi muda kembali. Saya tetap nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti. Akhirnya nggak lama kemudian ada satu terang yang bukan terang Tuhan, saya tahu karena itu terangnya tuh berada di badan teman saya yang belum kenal Tuhan di sana. Saya nggak tahu kenapa saya lihat itu. Tiba-tiba ada tulisan di bawah itu dikatakan begini, hati-hati nanti ketika kamu kembali akan banyak nabi palsu, katanya seperti itu. Saya jadi nangkap itu. Setelah itu nggak lama ada satu pribadi yang ketika dia lewat, semua orang yang muda yang saya katakan yang udah tua kembali muda, yang udah meninggal itu ya, mereka bersorak-sorai di sana, katakan di mereka, inilah Tuhan. Mereka berkata seperti itu. Akhirnya satu pribadi itu yang membawa satu tongkat seperti gembala duduk di satu kursi. Di sana, disitulah saya mendapatkan satu pesan khusus dari dia. Yang saya tahu itulah Tuhan Yesus. Kalau orang tanya kenapa saya tahu, ya saya tahu dia Tuhan Yesus. Dan dia berkata seperti ini kepada saya. Sebelum dia berkata, saya bertanya dulu, boleh enggak saya peluk engkau, saya bilang gitu. Saya nanya seperti, akhirnya saya dibilang boleh, datanglah. Akhirnya dibuka tangannya, saya peluk dia. Ketika dia peluknya, saya nangis nggak berhenti di sana. Akhirnya nggak lama kemudian, akhirnya dikasih satu pesan, dia bilang, aku rindu semua anak-anakku. Kalimat itu yang saya dapatkan, dan ketika sambil peluk itu, seperti roh saya itu ditarik kembali begitu cepatnya, itu seperti kayak sebuah perjalanan di udara itu, langsung tiba-tiba tabrak dalam diri saya itu. Saya terbangun dan ucapan yang keluar dari mulut saya pertama adalah, Yesus itu hidup. Nah, itu adalah asal mulanya kenapa sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan. Karena waktu itu saya adalah orang mahasiswa yang tidak pernah kepikiran mau jadi melayani Tuhan, kenal Tuhan, nggak pernah. Tiba-tiba satu visi, tiba-tiba pikiran dan hati saya berubah. Jadi saya mau memberitakan Yesus yang hidup kepada orang. Saya mulai pergi ke jalanan dan saya ketemu dengan orang, saya katakan kepada mereka, ayo percaya Tuhan, Yesus tuh hidup. Saya katakan kepada orang-orang yang saya nggak kenal, bahkan keluarga saya, sampai orang-orang bilang saya apa? Orang gila. Ketika orang-orang bilang saya gila, saya tetap nggak berhenti karena ada sebuah api yang membara nggak berhenti. Akhirnya saya dimuridkan.
Dimuridkan, saya masuk dalam satu komsel, saya dituntun, dibentuk sampai selama 1 tahun. Saya masih ingat dari 2013 sampai 2014 waktu saya ikut retret pendoa waktu itu. Saya di dalam kereta api, saya mendapatkan satu visi dari Tuhan, yaitu Tuhan mau selamatkan banyak orang. Saya melihat orang-orang itu, saya lihat diri saya sendiri berteriak, "Ayo percaya Tuhan, masuk ke tempat ini." Sambil saya berteriak supaya mereka untuk bertobat segala macam di dalam penglihatan itu. Dan berpuluh-puluh kali, lebih dari 20 kali saya detik 1 tahun setelah membangun hubungan dengan Tuhan di tahun 2014, saya mendapatkan banyak penglihatan untuk orang-orang harus diselamatkan, Injil harus diberitakan. Nah, sampai di tahun 2014 disitulah mulainya pelayanan sesungguhnya. Jadi pelayanan pertama waktu itu adalah saya tinggal di kamar. Kerjaannya ngapain? Cuman doa, baca Alkitab, nyembah. Doa, baca Alkitab, nyembah. Akhirnya setelah itu kita mulai bangun tim. Waktu itu saya masih ingat, saya mulai turun ke jalanan untuk penginjilan. Dan kita punya kerinduan waktu itu bagaimana orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang bisa lepas dari segala apapun yang menjadi pergumulan mereka. Jadi mulai terjadi penginjilan kemana-mana. Saya masih ingat penginjilan di Central Park, di Taman Anggrek, di Pasar Kopro. Tahu Pasar Kopro ya, Ko Yosua ya? Pasar Kopro, di Sleepy Jaya, terus di Cempaka Putih, terus di banyak tempat kita penginjilan dan banyak orang sakit disembuhkan di sana, dan banyak orang itu menerima Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya Tuhan beri visi. Saya melihat peta waktu itu. Saya melihat peta-peta yang di mana harus yang warna hijau, warna merah. Merah itu belum pernah yang Injil harus diberitakan. Hijau itu adalah tempat udah pernah diberitakan Injil. Dan setelah itu saya mulai dikasih yang lebih detail, yaitu saya harus terbang ke Kalimantan. Saya harus terbang ke Kalimantan untuk pergi ke pedalaman untuk memberitakan Injil. Bisa bayangkan nggak? Saya kan bukan orang kampung ya, bukan orang desa. Maksudnya nggak pernah tinggal yang seperti itu. Saya kuliah di BINUS, saya IT. Saya bisa buat program, saya bisa buat website. Kuliah di BINUS, kerjanya di gedung, masuk kampung. Iya, AC, masih ingat. AC-nya nggak boleh dilupakan ya, karena di kampung nggak ada AC. Jadi akhirnya setelah itu saya dapat lebih dari 20 kali itu saya harus pulang ke Kalimantan. Akhirnya saya minta peneguhan dengan Tuhan. Saya masih ingat, Tuhan kasih sekali lagi mimpinya. Padahal udah berbelas-belas kali ya, tapi sekali lagi Tuhan kasih. Tuhan kasihnya itu apa? Ya itu seperti Paulus dilambaikan tangan oleh orang Kalimantan Barat, saya masih ingat. Datanglah tolong kami, katanya. Dari situ saya bertekad saya akan terbang. Saya akan terbang. Saya dengan waktu itu dengan teman saya namanya Agape, dan sebelum saya terbang, nah kami ada pertemuan. Nah disinilah saya berjumpa dengan Ko Yosua. Saya masih ingat waktu itu saya, Ko Yosua, Pak Kurniawan, sama satu lagi saya lupa siapa namanya kok, Frankie ya kok ya. Frankie yang katanya sekarang udah pelayanan luar biasa juga. Katanya udah tinggalkan segala sesuatu juga untuk Tuhan. Terus ada Joshua kan, Joshua yang teman kita dari Glow. Dan ada siapa lagi saya lupa. Ada Sam, ada Jonathan juga kalau nggak salah. Nah, di situ kita membicarakan bagaimana Pak Kur ini sudah mendengar tentang pelayanan yang pernah kita buat, dan kita pernah merintis di belakang TA itu pelayanan untuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dan disitulah saya kenal dengan Ko Yosua. Saya masih ingat di sana saya ceritakan bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu di Jakarta kepada Pak Kur sebelum kita terbang, dan sangat juga punya hati yang seperti Yosua. Baru waktu itu tanya baru mulai berapi-api dalam Tuhan, saya masih ingat. Benar ya kok ya waktu itu ya, Frankie. Yang Frankie ini kalau nggak salah lulusan BINUS juga. Lulusan BINUS. Nah, dan akhirnya setelah itu saya masih ingat kata Ko Yosua waktu itu. Waktu itu kan panggilnya bro ya, masih ingat saya. Bro, nanti kalau di dalam pedalaman apa-apa kasih tahu ya. Apa ya, sebuah chemistry yang pertemuan saya anggap itu pertemuan ilahi kan. Karena dari tahun 2016
Ya kita berjumpa, karena waktu itu udah tahun 2016 dari penginjilan waktu itu, kita berjumpa dengan Ko Yosua, dan Ko Yosua begitu, saya waktu itu sangat support, karena kita semua sama-sama punya hati untuk jiwa-jiwa waktu itu. Dan Ko Yosua mengucapkan kalimat tersebut, akhirnya saya sangat terharu, saya masih ingat, karena saya masih ingat, saya ketika mau terbang ke Kalimantan itu, kita dengan iman, terbang ke Kalimantan, tidak tahu kemana, nyangkut di Singkawang, dimasukin ke kos-kosan, ya banyak tomcat waktu itu, saya masih ingat. Akhirnya setelah itu Tuhan promosi begitu luar biasa. Banyak orang itu yang sedang doakan orang sakit nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ketika kita datang, Tuhan promosikan. Anehnya, tiba-tiba orang pada sembuh semua. Dari situ promosi naik. Akhirnya kami berkunjung ke satu desa, tempat pelayanan namanya Tanjak Mulong waktu itu. Saya masih ingat, saya cuma berkunjung, tiba-tiba pas pulang dari sana ke Singkawang lagi, waktu saya lagi saat teduh, Tuhan berkata, aku mengasihi mereka, minta saya ke sana lagi. Akhirnya kita ke kampung yang airnya susah, air minum susah, listrik susah, semua susah, tapi bisa dimampukan. Jadi dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu membawa sebuah visi yang Tuhan berikan, janji demi janji yang Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu itu saya dengan Ko Yosua, ya sekarang saya nggak sendiri lagi ya, saya udah punya istri sekarang ya. Dulu dengan Ko Yosua juga dulu masih single mungkin kok ya. Dan Udah apa ada. namanya, udah ada. Iya, dulu udah ada. Oh, dulu udah ada. Oke, dan akhirnya dari situ kita sering kontak-kontak dengan Ko Yosua, bagaimana kita cerita pelayanan demi pelayanan ada di sini. Kita masuk semakin dalam, jalannya susah, nggak ada air. Mandinya saya masih ingat di tempat satu bak, bukan bak ya, itu semen, kayak nggak tahu ya, itu kayak got gitu ya. Jadi karena airnya nggak ngalir ya, harus cepet-cepetan mandi dengan pendeta yang ada. Saya masih ingat, saya di kiri, teman saya sebelah kanan, Pak pendetanya sebelah depan. Jadi kalau mandi harus cepet-cepet biar nggak kena airnya gitu kan. Mandinya susah, saya masih ingat waktu itu. Jadi, tapi apa yang kita tangkap dari poin sampai pelayanan ke pedalaman itu, kita hanya mau supaya orang-orang itu mengenal Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Dan di tahun 2017, 18 waktu itu, karena saya nikah, saya pacaran 2017 sampai 2018, saya masih ingat. Karena saya punya target. Dalam pacaran pun saya punya target, saya punya doa supaya umur sekian saya udah boleh nikah. Akhirnya saya ketemu dengan istri saya. Ketemu dengan istri saya itu di daerah Meliau. 2017 kita nikah. Bukan, 2017 kita mulai usaha cari uang karena kita nggak merepotkan orang untuk supaya bisa nikah gitu kan. Akhirnya kita buka usaha yang nggak bisa masak jadi bisa masak Kentucky gitu, jual Kentucky. Tapi Tuhan berkati luar biasa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Di tahun 2018 tiba-tiba sekian lama karena sibuk untuk mempersiapkan pernikahan, Ko Yosua tiba-tiba menghubungi saya. Karena waktu itu saya dengan istri sedang berpuasa. Doa puasa, kami masih ingat puasa Esther, masih ingat. Tahu ya, puasa Esther itu nggak makan, nggak minum ya. Tapi saya minta tolong dengan Tuhan kayak gini. Tuhan, tapi kalau udah ada jawaban, aku nggak usah puasa lagi ya. Capek puasa Esther. 3 hari 3 malam berat sekali. Akhirnya kita coba gitu kan. Tapi Tuhan jawab di hari pertama. Waktu saya saat teduh, saya masih ingat dengan istri di kamar itu kami nangis gitu kan, berdua mengerang. Kami benar-benar berdua mengerang, Tuhan tunjukkan ya Tuhan, arahkan kepada satu orang yang bisa hubungin kami harus kemana. Saya masih ingat itu. Itu bukan kebetulan, dan tahu nggak, sesuatu yang akhirnya ketika Ko Yosua. Tapi sebelumnya, kenapa jawaban hari pertama kami anggap itu sudah terjadi? Karena setelah itu Tuhan minta kami bilang gini, anakku, masuklah dalam hadiratku. Dari situ ketika kita masuk hadiratnya, kita nyembah, kita nangis, kita berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena kenapa? Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang nggak ada jawaban di bulan September, saya masih ingat itu. Saya bilang, saya akan buka toko di Pontianak karena saya punya istri yang harus dihidupi gitu kan. Nggak lama kemudian, beberapa hari selang itu tiba-tiba ada satu orang yang telepon. Tiba-tiba itu benar-benar nggak kebetulan karena kita sedang mengerang untuk satu orang yang udah lama atau siapapun yang bisa kasih tahu kita harus kemana. Tiba-tiba Ko Yosua telepon. Oke, ada satu perjumpaan ilahi yang dari awal tahun 2016 waktu itu sampai sekarang. Karena memang sedang terus
menyatukan visi yang ada. Akhirnya Ko Yosua bilang tiba-tiba ya, saya langsung bergerak dengan iman buat paspor, apa segala macam. Pokoknya semua beriman deh, semua iya apa enggak, ya udahlah. Pokoknya ini udah Tuhan udah kasih nih, pergi ya pergi. Nggak usah mikir uang lagi gitu kan. Akhirnya kita ketemu dengan Ko Yosua di Jakarta. Benar ya Ko ya? Jakarta belum kita sih, saya terbang duluan. Mau nggak mau setelah nikah baru berapa lama saya harus tinggalkan istri saya. Harusnya masa honeymoon ya. Saya tinggalkan istri saya dan sedih sih sebenarnya kan waktu itu karena kita baru nikah, kita harus demi pelayanan Tuhan, demi panggilan Tuhan. Akhirnya saya terbang dulu ke Jakarta ke tempat Ko Yosua, habis itu kita dan Ko Yosua terbang ke Malaysia karena kita ada panggilan untuk pelayanan di Malaysia. Waktu di pelayanan ke Malaysia, nah dari situlah kita mulai pelayanan sama-sama dengan Ko Yosua. Walaupun memang tidak lama, tapi sebuah pelayanan yang sangat berarti karena ada satu kejadian yang sangat luar biasa di mana ada satu gangster yang bertobat. Itu mungkin sesuatu yang luar biasa. Dan kita ke Malaysia. Mungkin untuk bagian yang ke Malaysia ini saya izinkan Ko Yosua untuk yang sharing nanti biar lanjut sampai yang detik hari ini. Kenapa Encounter ini begitu harus dikenal orang harus bisa mau mengenal Tuhan, biarlah Encounter ini bisa memberkati. Mungkin Ko Yosua boleh di unmute dulu untuk sharing bagaimana kok tiba-tiba bisa hubungin saya gitu loh kok. Itunya. Ya. Oke. Tuh. Mungkin ini perlu. Ini ada lagi sebelum Ko Yosua ngomongnya. Ini ada satu hal nih. Saya masih ingat. Waktu kami terbang ke Kalimantan ke pedalaman, saya selalu ngomong gini dalam hati, saya nggak akan terima uang siapapun kalau bukan dari Tuhan. Saya masih ingat Ko Yosua tuh maksa ngasih berkat. Saya sampai Ko Yosua tuh bilang udah dapat mimpi 2 kali. Bah kita lagi nggak ada ngomong apa, pokoknya sesuatu yang ilahi gitu ya. Sampai bukan kebetulan sampai kita ke Malaysia. Gimana kok ceritanya kok? Kok bisa lepas gitu? Ya. Perjumpaan sama Erik ini sangat sebentar ya Erik ya, sekali aja gitu kan. Dan memang waktu itu Erik menceritakan kisahnya kan, di umur yang seperti itu. Erik sekarang usia berapa Erik? 27. Wah masih 27 ya teman-teman. Saya waktu itu kan udah 27, berarti beda 8 tahun sama saya. Nah waktu pertama kali jumpa sama Erik ini saya lihat kayak wow, selama ini saya cuman lihat dengar dari YouTube gitu kan, kesaksian orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan gitu. Dan ini kelihatan banget, orang bisa puluhan tahun ada di gereja dan yang mereka kejar adalah kedudukan, posisi, berkat dan lain sebagainya. Tapi saya belum pernah lihat, saya sendiri kan lulusan sekolah teologi ya, bergereja ya udah lama sekali gitu kan. Belum pernah melihat yang kayak Erik ini gitu. Dari kisahnya waktu itu bawa anak-anak muda banyak gitu kan. Dan pelayanannya itu radikal banget gitu kan. Memperkenalkan Kristus ke jalan-jalan gitu. Wow, ini luar biasa. Sedangkan kita yang mengerti banyak gitu kan, mau bergerak aja kayak, oh jangan-jangan nanti begini. Kalau bergerak nanti begini-begini. Nah, di situ yang mungkin itu pertama kali yang bisa terpaut, terkoneksi dengan Erik gitu. Sehingga apapun kondisinya, saya tanya Erik, gimana Erik gitu kan. Nah, kalau mau dibilang, beberapa kali saya memang memberi ya, saya tanya Erik gimana kabar di sana gitu kan, tolong dokumentasinya, dan begitu dikirimkan, saya bukan ya namanya manusia ya, nggak secara defaultnya tuh gampang memberi gitu kan, apalagi sama-sama masih berjuang gitu kan. Tiba-tiba tuh muncul Rick kayak harus kasih Erik gitu kan, ini kebetulan kali gitu kan, saya mikir gitu. Jadi ya udah saya abaikan dulu gitu. Saya juga mau mengetes segala sesuatu harus diuji gitu kan. Kalau Ko Yosua lucu gitu, ntar tiba-tiba dia bilang kan, lagi nyuci piring tiba-tiba diingetin. Nah ini ajaib-ajaibnya ini memang. Ya saya percaya seharusnya kalau kita ini anak Tuhan, ya kan, pasti bisa mendengarkan. Yang aneh adalah kalau kita berkata kita anak Tuhan nggak bisa mendengarkan. Bukan nggak mendengarkan, tapi mungkin terlalu sibuk ya pikiran kita, hati kita gitu. Dan saya terus melatih itu gitu. Beberapa kali saya melatih diri saya untuk memberi itu tepat gitu loh.
Kadang ya ada yang sampai 4 kali, 5 kali itu saya abaikan. Sampai 5 kali mimpi tiba-tiba bangun gitu ya. Mimpinya nggak kayak Erik nih. Nah ini saya juga mau tanya Rick sama kamu Rick gitu. Mimpi yang waktu itu benar-benar pasti kayak kerasa sesuatu yang beda ya. Karena kan kita kadang pernah nih tiba-tiba kayak mimpi jatuh dari gedung atau kayak gimana. Itu deg-degan juga gitu kan. Nah mungkin kamu bisa jelasin mimpi yang waktu itu kayak gimana gitu kan. Nah kalau Tuhan nyuruh saya untuk memberi itu sering kali memang lewat mimpi gitu kan. Nah sekali waktu itu kamu bayangin Rick ya, saya pernah ngasih yang agak besar kan. Itu Tuhan suruh kayak harus kasih besar gitu loh. Nah awal kali terima itu Tuhan apa-apaan ini gitu. mau ngasih besar. Nah, saya nggak tahu kondisi Erik kayak gimana gitu, tapi itu jelas gitu loh. Dari semua rekanan saya, teman-teman hamba Tuhan saya, semuanya susah-susah juga gitu loh. Nah, kenapa harus satu ke Erik ini gitu loh. Nah, tapi selalu waktu Tuhan suruh, Tuhan kasih kayak penguatan, Tuhan kasih kayak dibikin kayak yakin gitu loh. Ini memang harus Erik gitu kan. Nah, biasanya saya tanya dulu, Rick, gimana kabar gitu kan di situ. Sampai akhirnya saya bawa dalam doa lagi dan memberi gitu kan. Nah, singkat cerita mengenai yang jadi ada Dr. Kwan dan Madam Kwan dari Malaysia itu meminta untuk saya sebenarnya sama kalau mungkin ada tim untuk terbang ke Malaysia pelayanan di sana gitu. Itu saya tahu persis gitu kan bahwa Erik itu sedang asik-asiknya pelayanan di Kalimantan gitu loh. Jadi pertama kali muncul Erik gitu kan. Jadi si Madam Kwan ini tanya gitu kan, Yosua kamu ada tim nggak yang bisa pelayanan ke Seremban gitu. Waktu itu kan ada Ko Irwan Chandra ya. Nah, tim pelayanan kita ya cuma ini doang gitu loh, seputaran ini. Nah, terus begini, yang bisa menetap di sana, yang bisa melayani di sana, yang orangnya kamu benar-benar jamin gitu kan. Muncul di pikiran saya. Dari semua kenalan saya yang kualitasnya top hanya untuk Tuhan, ya Erik gitu kan. Tapi pikiran saya Erik ini sedang dipakai Tuhan di Kalimantan. Jadi pertama kali saya udah singkirin gitu kan. Berikutnya Madam itu telepon lagi gitu loh. Hari berikutnya telepon lagi. Yosua ini bener-bener butuh, tolong dong gitu kan. Oh ya udah, saya coba ya kontak ini saya ada temen gitu. Dia sedang pelayanan di Kalimantan, tapi coba aja saya telepon gitu. Itu pun kalau nggak salah udah tertunda 1 hari lagi, Rick. Jadi intinya kayak nggak langsung gitu loh. Nah waktu saya telepon itu singkat cerita ya, kamu bilang wah kok kamu doa ini kayak bener-bener jawaban gitu kan. Ya dari situ akhirnya teman-teman bisa bayangin Erik ini baru menikah ya. Jadi pergi dengan saya untuk datang ke undangannya di Seremban itu dalam posisi bulan madu ya Erik ya. Ini yang menurut saya luar biasa berapa hari nih kan. Waduh, masih Romeo and Julie gitu kan. Tapi harus terbang ke sana gitu. Nah memang pada awalnya waktu itu berangkat itu saya nggak ngerti banyak gitu loh. Bahwa Tuhan mau lakukan sesuatu dan lain sebagainya. Singkat cerita di dalam diri saya, mungkin saya ceritakan sedikit kenapa akhirnya bisa bergabung sama Erik ya. Kita visinya sama, visinya beda, tapi bisa mengerjakannya itu bisa berbarengan gitu kan. Dan sekarang di Encounter God itu, saya cerita sedikit mungkin dari sisi saya. Pertama kali lahir baru umur 19 tahun gitu kan. Sekarang usia udah 35 tahun gitu. Dan terus tanya sama Tuhan nih, Tuhan itu pasti menciptakan sesuatu ada tujuannya, apalagi menciptakan seorang anak gitu kan, seorang anaknya di dunia pasti ada tujuannya. Dan saya tanya terus itu sama Tuhan gitu. Makin kesini makin sadar ya, apa tujuannya saya nih, diperlengkapi dengan kasih karunia, diperlengkapi dengan talenta apapun itu ya untuk tujuan itu gitu kan. Nah saya masih ingat pelayanan saya memang di orang-orang gila, orang-orang tertawan ya, kayak punya satu kerinduan mengungkap tipu muslihat yang iblis kerjakan sehingga membuat manusia itu jadi gila pikirannya gitu loh. Karena Tuhan ciptakan manusia itu sempurna. Kenapa kok ada orang yang gila? Nah kemudian mungkin Anda nggak berpikiran sedetil seperti saya ya. Bagaimana kalau ternyata ibumu yang gila? Bagaimana bapakmu? Bagaimana suamimu yang gila? Nah itu terus memenuhi saya. Nggak bisa enggak nih. Kalau elektronik mungkin bisa rusak gitu loh. Tapi kalau manusia, masa bisa rusak sih yang namanya gila gitu. Nah itu saya pelajari terus, kayak ada satu kerinduan. Ngelihat orang gila di pinggir jalan itu kayak satu, aduh Tuhan, aku gak mau mereka kayak gitu. Kenapa gitu loh.
Karena bagi saya, orang yang paling menyesal hidupnya di dunia ini adalah satu orang yang bunuh diri gitu kan. Itu kan ditipu ya. Dengan dia bunuh diri berharap kayak masalahnya selesai. Begitu buka mata, nah loh ya kan, menunggu di tempat penantian untuk dihakimi selama-lamanya. Orang bunuh diri. Gitu kan. Yang kedua nih, orang yang hidup nggak ngerti tujuan hidupnya. Ya, saya nggak akan bahas. Yang ketiga, orang yang gila. Menurut saya ini kasihan banget gitu loh. Karena mereka hidup diciptakan nggak untuk itu, tapi terkorup ya, diambil sama roh jahat, jadi seperti apa adanya mereka begitu. Nah bayangin, betapa banyak ketakutan kita, ya saya pelayanan dulu ke orang gila, bahkan kekasih saya dulu waktu itu, karena ketidaktahuannya dia bilang, kamu jangan melayani orang gila, nanti kamu ikut jadi gila loh gitu loh. Nah hal-hal seperti ini nih, ini adalah pekerjaan iblis gitu loh. Karena orang nggak tahu siapa dia. Dia diciptakan di dalam Tuhan. Ada roh yang dihembuskan sama Tuhan. Dan ini semuanya diambil, yang ada cuman tipuan demi tipuan demi tipuan. Kalau nggak ngerti cara hidup kayak gimana, orang akan stres. Orang akan kepahitan. Orang akan penuh dengan kemarahan. Dan sampai satu titik, stresnya itu bisa meningkat menjadi, ya gila ini. Nah, saya punya kerinduan di sini. Sehingga tahun 2015, kalau nggak salah, waktu saya saat teduh, jadi lagi saat teduh nih ya, tiba-tiba saya mendengar, mintalah kepadaku orang bipolar dan skizofrenia gitu loh. Waduh, gitu kan. Di sekolah teologi dulu diajarin, tapi nggak ngerti mendetil bipolar itu kayak gimana, skizofrenia gimana. Saya bukalah Google gitu, Masya Allah gitu kan. Ini kenapa berat sekali pelayanannya. Skizofrenia itu yang ada hayalan-hayalan, kemudian dia bunuh, misalnya dia bunuh orang tuanya gitu kan. Begitu sadar, loh, tadi yang aku bunuh itu ayam, kenapa jadi orang tuaku gitu kan. Nah, ternyata hal-hal seperti ini, waduh Tuhan, mantap kali ini gitu kan. Tapi ya inilah, ini tipu muslihat iblis yang dikerjakan. Nah, menurut saya dalam selama ini pemantauan saya, pembelajaran saya, ilmu kedokteran nggak menemukan esensi dari kerohanian gitu loh. Yang mereka bilang, kok orang bisa ada bisikan-bisikan, kok orang bisa ada halusinasi, kok orang bisa ada mendengar suara-suara dan lain sebagainya. Berarti kamu itu rusak. Ya mereka Kamu cuma itu, kasih. kamu bilang kamu pernah ngerasain kan ya? Kamu minta buat kamu bisa ngerasain apa yang mereka rasain kan? Mungkin itu Ya, bisa betul. dijelasin juga tuh. Ya, jadi yang tadi saya jelasin kan, ilmu kedokteran itu ya cuman bisa menjelaskan gejalanya. Kalau bipolar itu tiba-tiba kepribadian ganda, bisa ada bipolar manik dan lain sebagainya sesuai dengan gejalanya gitu kan. Tapi nggak pernah kepada sumber gitu loh. Nah kalau kita mau tahu sumbernya harus kepada pencipta kita, ya kan? Siapa? Tuhan. Tuhan menciptakan kita sempurna sebelum kita jatuh dalam dosa gitu loh. Nah sebenarnya kesimpulannya satu, karena kita hidup nggak di dalam Tuhan, di luar Tuhan, dan caranya ngikutin semaunya kita ya, belajar ilmu hitam ya, dan lain sebagainya, itu membuat setan punya tempat yang sah di dalam pikiran, di dalam roh kita. Itu. Jadi kalau saya bisa katakan orang gila itu apa? Sebenarnya orang kerasukan yang permanen. Jadi seperti itu. Dan tadi Yovita bilang kan, suatu saat saya pernah, Tuhan tolong bukakan sehingga saya mengerti apa yang terjadi sama orang gila. Tahapannya seperti apa gitu kan. Saya mau belajar Tuhan gitu. Jadi dimulai dari akar misalnya ya, kepahitan nih misalnya. Dan berita buruknya memang akhir-akhir ini kepahitan, kemarahan, ya, kesedihan ini menjadi peringkat utama orang menjadi gila gitu. Khususnya korban perceraian. Jadi misalnya si istri ini ditinggalkan sama suami, sangat pahit hatinya, sangat sedih tuh. Setan mulai ngebisikin tuh, emang lu dasar tuh suami lu, bunuh aja kalau ketemu gitu kan. Jangan pernah ampuni. Dan itu ketika dia di luar Tuhan, otomatis gak ada Roh Kudus kan. Nah, berita baiknya adalah kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus di dalam kita nggak sudi berbagi dengan roh jahat yang lain. Jadi nggak bisa gila, nggak bisa disantet. Ini yang saya pelajari ya. Dan selama ini prakteknya seperti itu. Nah, untuk orang yang stres tadi, ketika dia di luar Tuhan, setan ini mulai ngebisikin, didengerin, ngebisikin, didengerin, ngebisikin, didengerin, ngebisikin, didengerin. Akhirnya, suara dari setan ini terlihat lebih nyata di dalam kehidupan dia daripada orang-orang luar. Nah, di sini setan mulai tutup mata gitu loh.
tutup mata ini ya ketika syarafnya udah nggak bekerja gitu. Nah, saya melihat orang ini dimulai dengan mulai ngomong sendiri. Pernah lihat kayak gitu? Taraf-taraf awal dari orang yang tertawan ya. Saya menyebut orang gila, orang tertawan. Taraf awalnya dia mulai ngomong sendiri. Sebenarnya dia bukan ngomong sendiri. Nah, ini yang ilmu kedokteran bilang error gitu kan. Nah, errornya apa? Harus bisa dijelaskan gitu kan. Nah, menurut saya ini dia lagi ngomong-ngomong dengan yang ngasih sugesti. Siapa? Yaitu roh-roh jahat yang menguasai dia gitu. Oke, singkat cerita, saya terus berdoa untuk itu, ketemu sama Erik di Malaysia, mulai kita pelayanan gitu. Hari pertama di Malaysia itu ketemu sama Uncle Tan. Uncle Tan ini bekas ketua gangster itu, Rick. Ya, Iya, ini benar. bekas ketua triad di area Johor Bahru. Ya, triad itu kan tahu ya di Hong Kong gitu kan. Nah, dia ini pernah membunuh, pernah jual senjata, narkoba, menjual perempuan, dan lain sebagainya lah. Semua kejahatan dia sudah lakukan, dan saat itu dia stroke, dia udah beberapa kali coba bunuh diri gitu. Karena ya udah stroke, mungkin hatinya itu ngerasa kayak, aduh, gue ini berdosa banget nih, gue ini udah berdosa Hancur banget. gitu ya. Jadi kayak bukan Kristen juga ya kayaknya, Rick ya. Bukan. Agamanya juga nggak jelas gitu kan. Jadi kayak rasa bersalahnya itu mendakwa dia setiap saat gitu. Tapi dia nggak ngerti pilihan yang benar untuk hidupnya di masa itu. Usianya sekitar 50-an lebih, gitu. Dia udah di kursi roda. Nah, dari kita kalau nggak salah hari kedua lagi makan, itu tiba-tiba ketemu sama uncle ini. Singkat cerita dikenalkan gitu kan. Uncle ini kayak gini, ini perkenalkan Erik dan Yosua dari Indonesia gitu kan. Nah, waktu awal diperkenalkan itu bener-bener kayak, "Hi Uncle, how are you?" gitu kan. Kita ngomong gitu, "Perkenalkan aku Yosua, ini Erik." Gitu. Jadi kayak ngomong-ngomong amat gitu kan. Ya. Nah, mukanya serem. si uncle ini ceritanya dari Madam Kwan, jadi gembala yang di sana bilang pernah ditaruh di depan gereja. Nah, waktu ditaruh di depan gereja sama ibu gembala ini, Madam Kwan mau dibawa masuk gitu kan. Biasanya Madam Kwan ini suka ramah sekali gitu kan. Ayo masuk ke gereja gitu. Nah, dia bilang, kamu jangan macam-macam ya. Aku bawa pistol, kamu bisa tak tembak gitu. Kamu bisa aku tembak. Iya, Gimana takut gitu kan. Nah, udah kayak gitu, itu diceritakan ke kita lagi. Aku sama Erik diceritakan seperti itu. Makin takutlah kita melayani orang ini gitu kan. Gitu. Tapi waktu itu dibilang, mau nggak melayani orang ini? Ya. Iya, ditanya mau nggak melayani kan. Ya. Saya tanya sama Erik, gimana Rick gitu kan. Lah, memang tujuan kita datang untuk melayani gitu kan. Ya udah ayo gitu kan. Jawab dengan iman kan. Oke gitu. Kita bilang oke, dan ternyata yang lebih parahnya, ini harus tinggal sama kalian ya, kedubrak. Ya. Tinggal dengan kita sama-sama. Ya, kita harus ngurusin segala keperluan dia, dan pokoknya bener-bener diserahin gitu kan. Oke, nggak masalah gitu kan. Nah, ya, saya lakuin apapun. Saya masih ingat saya dan Erik nggak lakuin apapun gitu kan. Dia bahkan pokoknya dia makan kita ladenin gitu kan. Kursi roda kita dorongin, dan waktu itu minta ngerokok juga kita anterin keluar di depan klinik untuk rokok gitu. Kita nggak hakimi, kita nggak marahi, kita nggak ceramahi gitu. Cuman kita kasih doang gitu. Saya masih ingat itu kurang lebih 4-5 hari ya. Tiap pagi kita ada doa bersama, kita berdoa, dan kita tanya, "Uncle, kamu mau didoakan apa?" Gitu doang gitu. Oke, ya. Gitu. Terus nanti makan siang kita ambilin makannya. Ada waktu nganggur kita jalan-jalan ke mall gitu kan. Uncle mau jalan-jalan apa di situ? Itu terus masih kayak gitu. Nah, ini saya kira saya perlu ceritakan detail ya, akhirnya kayak gimana gitu. Jadi kita pergi ke Petronas waktu itu, kita pergi ke mall, foto-foto gitu ya. Itu masih tetap sama. Diajak ngomong, "Uncle, misalnya kayak kita ngobrol panjang lebar gitu ya, dia jawab seadanya gitu. Waktu makan siang, mau makan apa? Ya. Nah, waktu itu aku ingat gitu kan, kakinya itu mulai mengecil karena mungkin pembuluh darahnya nggak dialirin darah gitu kan. Jadi saya bilang waktu itu ada salah satu volunteer juga sama kita, kamu kita tugaskan untuk ngajak uncle jalan gitu loh. Jadi saya tunjukkan contohnya gitu kan, kakinya diregangin, kayak pemanasan gitu. Terus tiap pagi mulai jalan pelan-pelan gitu. Cuman itu aja gitu kan. Dan waktu itu setelah 1 minggu saya harus pulang gitu kan, karena ada ngurus kerjaan dan saya tinggal Erik di sana gitu. Nah, malamnya sebelum saya pulang itu ada gedoran pintu. Jadi si uncle ini tidur di sebelah kamarnya kita. Saya tidur sama Erik. Nah, uncle ini tidur sama satu lagi yang ngurus dia gitu kan.
Nah, itu ada gedoran kenceng banget gitu. Ada apa nih gitu kan. Kita datang disuruh nyalain lampu. Dia kan memang bener-bener udah kayak paralyzed ya, nggak bisa lumpuh gitu, nggak bisa gerak gitu. Disuruh nyalain lampu dan saya dipanggil gini kan. Saya duduk sebelahnya. Nah, waktu saya duduk di sebelahnya, itu pipi saya dipegang gini gitu kan. Pipi saya dipegang begini gini. Dia ngomong sambil aksennya Mandarin sama bahasa Inggris kan. Terima kasih. Aku panggil kamu anakku. Seumur hidup aku nggak pernah dikasihin seperti ini. Nggak pernah ada orang yang mengasihi aku seperti ini gitu loh. Nah, ya saya masih ingat waktu hari ketiga itu saya bercerita tentang surga dan neraka. Saya bilang kalau uncle mau masuk surga harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya jelaskan panjang lebar gitu kan. Saya menganggap dia seperti orang tua saya sendiri gitu kan. Nah, waktu dia lagi pegang pipi saya ini, dia bilang, saya mau masuk surga, saya nggak mau mati masuk neraka. Tolong baptis saya mau percaya sama Tuhan Yesus. Nah, singkat cerita waktu itu saya agak nggak ngerti bahasanya, saya panggil Erik, panggilin yang lain yang ngerti bahasa Mandarin karena bahasanya campur-campur. Mana kan dia bekas stroke ya, jadi agak pelat kayak gitu. Nah, singkat cerita, ya dia benar-benar bertobat. Setelah itu pelayanan dilanjutin sama Erik, dia sudah dibaptis Erik ya. Iya, kita yang baptis kemarin. Jadi percaya Tuhan Yesus ya. Ya. Akhirnya dibaptis dan pokoknya dia senang banget sampai berkata waktu itu masih ingat minta ke Yosua kalau kita pulang dia sedih banget lah pokoknya karena dia takutnya nggak ada yang bisa ngasih seperti yang ada lah gitu kan. Tapi puji Tuhan memang perubahannya itu yang tidak pernah kita sangka sampai orang-orang itu siapanya kok yang perempuan tuh kok? Adiknya atau siapanya itu ya? Oh, temannya Rik. Yang banyak tatunya itu ya. Ya, bukan satunya lagi. Oh, saudaranya kan? Ya. Itu tiba-tiba ngomong nggak nyangka dia bisa mau percaya Tuhan katanya. Saya masih ingat. Karena dia ya kok gangster gimana nggak aneh gitu kan. Masih ingat dia bilang sama kita waktu di kamar. Posisi waktu itu memang udah ngantuk banget, masih ingat tiba-tiba gedor ada apa gitu. Karena kan dengan satu kamar yang Yosua waktu itu. Terus dia berkata bahwa ya dia yang belum pernah lihat kasih yang seperti itu katanya. Puji Tuhan. Iya. Apakah masih ada waktu lagi untuk cerita tentang Ahen? Kalau nggak ada silakan dilanjutkan. Mungkin kita lanjut aja dulu. Nanti mungkin satu sesi aja gitu kan. Karena seru, pasti seru itu. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin sekalipun punya keterbelakangan mental atau apa, Tuhan masih mampu pulihkan. Selama kita mau dibukakan hatinya. Bahkan Ahan yang mau diceritakan sama Ko Yosua nanti minggu depan atau kapan, itu sebuah mujizat sih itu. Orang yang hanya lihat tembok, merokok dan main game, buka lagu yang sama tiap hari seperti itu. Akhirnya mau keluar, berubah. Tapi nantilah itu. Nah, akhirnya Ko Yosua pulang ke Indonesia. Tinggallah saya sendiri di sana kan. Akhirnya istri udah bisa ngikut. Kita pelayanan di sana, begitu banyak mujizat terjadi di sana. Orang yang nggak bisa percaya Yesus. Orang yang sakit kuning nggak meninggal karena sakit kuningnya, malah percaya Tuhan, minta dibaptis. Orang yang harusnya lumpuh, pembuluh darahnya pecah, tiba-tiba Roh Kudus minta datang ke sana untuk kasih tahu pesan aja, cuman kasih tahu pesan ke keluarganya kalau Tuhan mau sembuhkan di situ. Tiba-tiba sembuh, satu keluarga diselamatkan. Kok kenal Sherin nggak kok? Sherin itu cuma unmute loh. Sherin itu staffnya Dr. Kwon. Oh ya, kamu pernah cerita tapi nggak pernah ketemu orang ya, Rik? Tiba-tiba saya dapat pesan dari Tuhan, saya cuma datang aja ke sana, kasih tahu pesannya, nggak lama kemudian Sherin ngomong, kalau memang benar apa yang kamu omongkan, saya akan percaya Tuhan. Saya bilang, ya udah tunggu aja, saya bilang kan. Karena saya tahu pasti terjadi, karena cara Tuhan ngomong itu udah tahu kalau Tuhan cara ngomong seperti ini akan terjadi sesuatu. Karena dulu di Jakarta pernah terjadi waktu sebelum terbang itu satu orang di rumah sakit tiba-tiba di tengah jalan tiba-tiba saya nangis. Tuhan bilang nanti aku yang akan sembuhkan dia, kamu kasih tahu pesan saya untuk dia. Ketika saya ngomongkan itu dia tuh berselang kemana-mana, masuk selang kemana-mana, terus tiba-tiba apa yang terjadi, dia lepas semua selang, 1 minggu kemudian dia langsung percaya dengan Tuhan. Nah, itu terjadi juga di Malaysia waktu itu. Nah, akhirnya kita kasih pesan, akhirnya apa yang terjadi, satu keluarga jadi kenal Tuhan. Yang sakit apa, Rik? Sakit apa? Itu waktu itu pelayanan kok pendoa, nggak tahu siapa namanya, dia pemain baseball ya kalau nggak salah ya.
Yang mana? Yang Jakarta itu yang pemain Enggak, baseball. yang di ini Sherin yang di Seremban. Adiknya Adiknya. Sherin. Heeh. Saya nggak kenal. Jadi cerita saya nggak kenal. Makanya teman-teman, ayo kita datang kepada Tuhan nanti nonton video ini. Tuhan tuh mampu, Tuhan tuh punya sesuatu yang amin. luar biasa. Ya, jadi saya lagi kerja, saya masih ingat saya buat khotbah waktu itu. Saya lagi buat khotbah, sibuk buat khotbah, tiba-tiba datang chat dari madam kan, dari Sister Liling, ngomong bahwa dukung dalam doa. Ada adik dari staffnya namanya Sherin. Saya pun belum kenal Sherin waktu itu. Belum terlalu gimana kenal. Yang sedang tiba-tiba pembuluh darah pecah di otak. Tiba-tiba pas datang itu tiba-tiba saya nangis. Wah, kok nangis gitu kan? Kok nangis dibilang. Terus aku langsung aku saya nanya, Roh Kudus, apa yang ingin kau aku lakukan? Aku bilang. Akhirnya dia bilang, datanglah ke sana, kasih tahu bahwa aku akan sembuhkan anak itu. Langsung aku bilang ke Josiah waktu itu, Josiah, kita harus jalan sekarang ke sana, tidak boleh tunda. Tuhan udah ngomong sesuatu untuk keluarganya. Akhirnya kita datang ke sana. Akhirnya saya juga ngomong ke madam gitu kan sama suaminya, saya harus ke sana untuk kasih tahu pesan ini. Enggak lama kemudian satu minggu kemudian, sebelum 1 minggu dokter bilang gini, ini kami tidak berani operasi katanya. Oh, dokter angkat tangan, dokter Malaysia angkat tangan. Tapi 1 minggu kemudian dia sembuh total. Wow. Harusnya lumpuh, harusnya mati atau lumpuh ya. Sembuh total. Dengan begitu luar biasa. Makanya di Malaysia akhirnya Tuhan melakukan kerjaan, melakukan segala sesuatu yang besar di Malaysia. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita ceritakan. Orang ya dukun bertobat yang benci dengan Tuhan, dukun Malaysia bertobat. Habis itu anak kecil namanya Vanessa, aku masih ingat kok, Vanessa yang gagal Koko yang sakit waktu itu yang Koko doakan dia kan. Ya. Dia dibawa Tuhan ke surga untuk melihat surga waktu itu, kita lagi ibadah waktu itu, dan dia pokoknya begitu cinta Tuhan, dan banyak hal lagi yang membuat banyak perubahan di sana. Puji Tuhan. Dan setelah itu saya kembali ke Indonesia. Dan waktu kembali ke Indonesia, sebelumnya saya terbang ke Medan. Waktu itu saya masih ingat ada misi ke Medan. Dari misi ke Medan saya terbang ke Kalimantan lagi. Setelah selesai misi, saya teringat satu kalimat yang diucapkan teman saya namanya Samuel waktu itu ikut pertemuan YWAM. Ini benar-benar tidak ada yang kebetulan. Waktu itu, waktu dia ikut YWAM, saya masih di Jakarta. Dia ngomong kalimat nih, Koko jangan takut untuk dia kan intim dengan Tuhan ya, Samuel ini kan. Jangan takut untuk ke Kalimantan, datang aja, Tuhan udah suruh. Akhirnya nanti setelah itu Koko itu akan ke Malaysia katanya, cuman enggak lama, dia bilang gitu. Setelah itu Koko akan singgah di Sumatera sebentar. Setelah dari Sumatera, Koko akan kembali ke Indonesia dan akan ke Kalimantan. Disitulah pelayanan sesungguhnya akan terjadi di sana. Itu bisa pas kok. Dari Jakarta terbang ke Kalimantan terbang ke Malaysia terbang ke Sumatera terbang ke Kalimantan. Akhirnya, kok bisa pas gitu. Akhirnya sampai sekarang saya ada di satu yayasan misi, bantu dalam satu yayasan misi ini untuk bagaimana orang itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang kampung dimanapun, begitu banyak permintaan untuk pelayanan sekarang, banyak orang sakit disembuhkan, orang yang tidak bisa berjalan, orang yang tidak bisa mendengar, orang yang udah putus asa, nggak bisa tolong, ibaratnya bertahun-tahun dukun, mereka udah pakai dukun nggak bisa ditolong, akhirnya mereka berjumpa Tuhan, mereka diubahkan, mereka disembuhkan. Akhirnya singkat cerita, waktu itu istri sedang selalu ngomong gini ke saya, kenapa Koko nggak coba online, kan saya IT katanya. Memang nggak ada, saya bisa IT tapi nggak tahu kenapa kok kayaknya selalu ada penghalang, nggak jadi. Tiba-tiba Ko Yosua telepon. Saya nanya lagi Ko Yosua, kenapa Ko Yosua telepon? Saya selalu nanya gitu, karena selalu pas gitu. Ingat deh Ko ya, waktu Koko cerita panjang lebar tuh, kenapa kita nggak ini? Oh iya benar juga ya. Akhirnya tak ceritain ke Ko Yosua waktu itu, saya masih ingat. Sebenarnya istri juga ada ngomong kok. Dan saya berharap ini peneguhan gitu kan, untuk Encounter God Ministry ini boleh dijadikan sebuah perjalanan online buat orang-orang juga bisa diberkati. Karena kita tahu pandemi corona ini kita nggak bisa bertemu dengan banyak orang. Berharap dari Encounter God Ministry ini banyak orang diberkati, banyak orang diubahkan. Dan memang perjumpaan demi perjumpaan dengan Ko Yosua, Yovita saya kenalnya setelah Ko Yosua gitu kan, karena ya pasangan Ko Yosua gitu kan. Dan puji Tuhannya sekarang Encounter God ini udah berjalan sudah mau 1 bulan ya. Dan biar kiranya Encounter God ini, pelayanan ini bisa jadi berkat dimanapun.
Gitu sih. Jadi jangan sungkan ketika Anda punya masalah, punya pergumulan, bisa Anda cerita kepada kita. Supaya kita bisa mendoakan Anda, kita bisa support, kita bisa untuk supaya kita sama-sama berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. 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 Mungkin Yes. Ko Yosua mau tambahkan, kalau nggak ada Ya. mungkin jadi pertanyaan. Saya mau tambahkan sedikit bahwa esensi dari acara ini, apa sih Encounter God itu, adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Yang tadi saya bilang kan, ada 3 orang yang paling malang di dunia ini. Nah, salah satunya adalah orang yang nanti sampai, ya kalau Anda masuk surga ya, ini pertanyaan yang menggelitik nih. Semua orang harus punya memikirkan hal ini. Kamu mati mau masuk surga atau neraka, gitu kan? Oke, anggap aja kamu masuk surga kalau kamu percaya sama Yesus Kristus gitu. Pernah nggak terpikir kalau memang Tuhan mau menciptakan kita, ya kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, cuman sekedar supaya kita masuk surga, kenapa nggak kita mati sekarang? Kalau saya mati sekarang, saya percaya saya masuk surga gitu loh. Nah, kehidupan di surga jauh lebih baik daripada di muka bumi ini. Kenapa nggak saya mati sekarang aja? Harus ngadepin corona, belum nanti virus-virus yang lain, cari duit setengah mati. Karena Tuhan punya sesuatu, tujuan ilahi yang ditaruh di dalam Yosua, di dalam Erik, Agustin, dan Yovita. Dan masing-masing kita, sebelum kita mati, kita punya kewajiban untuk cari tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini. Itu yang pertama. Jadi bahwa kita punya tujuan, harus dicari gitu loh. Dan kita berharap dengan acara Encounter God ini, mungkin Anda sedang bingung, mungkin Anda mau tahu, ya Anda bisa konseling di tempat ini gitu tentang tujuan itu. Dan berikutnya, berhubung waktunya udah sangat singkat, saya lanjutkan aja ke pertanyaan. Satu pertanyaan mungkin, satu pertanyan. Ya. Mungkin yang rindu apa? Mungkin pertanyaan udah masuk atau siapa yang mau tanya? Silakan. Ya. Rick, sebelumnya saya mau tanya dulu, Rick. Saya membayangkan jadi kamu ya. Orang ini udah pecah pembuluh darah dan Tuhan bilang kamu akan disembuhkan sama Tuhan. Ya mungkin karena saya belum pernah alami ini ya. Kok bisa berani, Rick, gitu loh. Atau kamu nggak ada gemeter gitu ya. Ini orang gue datang ke rumah sakit ya kan, ngomong sama keluarganya, Tuhan mau sembuhkan kamu. Kalau meleset atau kayak gimana yuk? Tolong ajarin kita, Rick. Gimana tentang hubungan yang lebih dekat lagi sama Tuhan? Ini terjadi, pertama kali terjadi waktu itu di Jakarta. Jadi saya waktu itu sudah mulai, Tuhan izinkan saya untuk mengerti suaranya waktu itu. Jadi waktu itu saya minta doakan satu orang pasien di Royal Taruma, tahu ya Royal Taruma di Tanjung ya. Bayangkan saya nggak kenal dia, tiba-tiba di tengah jalan saya waktu pas ke sana saya diutus sendiri. Bayangkan pendoa diutus sendiri. Biasanya kan rame gitu kan, bawa motor, saya masih ingat bawa motor Jupiter Z. Tiba-tiba pas siapa lampu orang merah. Ini, Hah? Orang ini siapa? Nggak kenal kok, cuma diutus pendoa. Oh kamu diutus sebagai pendoa. Nggak kenal kan dulu kan saya pendoa soalnya kan. Saya pas di tengah jalan tiba-tiba di lampu merah Taman Anggrek di bawah tol tuh, saya masih ingat. Kan dari di bawah tiba-tiba saya nangis gitu kan. Saya nangis, saya bilang, Tuhan kau mau ngomong apa? Aku bilang kan. Akhirnya Tuhan jawab, kasih tahu dia seperti ini ya. Saya udah agak lupa, intinya aku yang akan menyembuhkan Rick, dia. Tadi keputus ya? Tadi ya. keputus. Jadi tiba-tiba Tuhan jawab ya sekilas seperti ini, kamu kuatkan dia, ya, aku yang akan sembuhkan dia. Jadi ibaratnya Tuhan tuh ngomong, aku nggak perlu doain dia gitu loh. Sampai sana aku ngomong yang persis kok. Saya bilang kan, saya datang bukan doain Koko loh. Saya cuman sampaikan pesan ini, kalau Tuhan bilang saya perlu kuatkan Koko. Baru ngomong seperti itu, orang tersebut nangis gak berhenti di rumah sakit. Nggak tahu kenapa, saya nggak tahu juga masalahnya apa. Dia pokoknya ada di sini, ada yang di mana-mana tolongnya kan. Akhirnya nggak lama kemudian setelah saya sampaikan ke calon istrinya juga, dia akan sembuh. Karena Tuhan bilang Tuhan yang akan sembuhkan sendiri. Akhirnya nggak lama kemudian, tepat 1 minggu saya masih ingat. Dia datang ke gereja. Waktu itu saya masih ingat. Dia langsung saya ketemu, Koko udah sembuh. Udah katanya. Wow, saya bilang. Akhirnya terjadi di Malaysia waktu itu. Saya lagi sibuk kerja, tiba-tiba buat khotbah, tiba-tiba Tuhan bikin saya nangis lagi.
dari kabar itu, terus saya nanya Tuhan, kamu mau apa lagi? Mau apa? Aku bilang. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah, apa saya coba ikutin. Sorry. Tadi kok Erik bilang gini, Tuhan mau apa lagi gitu kok kayaknya. Iya. Ini sering ngomong kayak gitu kayak, tapi saya menghormati Tuhan itu sebagai Tuhan. Oke. Kadang-kadang saya juga takut akan Tuhan. Maksudnya tetap takut akan Tuhan, tapi kadang-kadang udah terlalu sering ngobrol gitu ya. Jadi kayak ngobrolnya jadi kayak lucu gitu kan. Nggak, saya bilang, oke, saya ke sana. Oke. Tuhan bilang, kasih tahu keluarganya bahwa aku akan sembuhkan dia. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Dia bilang, masih dia ngomong gitu. Bayangin nggak kok, itu orang nggak Kristen ketemu dengan muka-muka yang orang-orang Chinese di sana ya. Padahal lihat orang gila. Terus aku bilang, mana orang tuanya, saya mau ketemu. Aku bilang kan. Saya bilang gini, Tuhan bilang sama saya. Nah, aku bilang gitu kan. Karena kan mereka taunya kan saya dokter dan pendeta waktu itu kan, mukse gitu kan. Saya mau ngomong bahwa Tuhan mau sembuhkan, namanya siapa? Seng. Bahkan Tuhan itu nggak suruh saya doakan, cuman kasih pesan ya ini. Akhirnya kan nggak boleh masuk tuh, nggak boleh sembarang masuk ke ruang ICU. Ya. Akhirnya anaknya yang namanya Sherin itu ngomong gini, aku bilang gini, percayalah kepada Tuhan, dia akan sembuhkan adikmu. Dan terlebih lagi dia akan, pokoknya saya nginjili dia, tiba-tiba dia bilang kalau memang iya saya baru akan percaya Tuhan. Ya udah, saya bilang kan, oke, lihat aja nanti. Akhirnya setelah itu saya pulang, tugas saya selesai. 1 minggu kemudian anak itu sembuh. Wah, saya bilang akhirnya saya tagih janjinya kan, saya datangi kliniknya lagi kan, saya bilang, Sherin, saya mau ngobrol gitu kan. Kemarin kan kamu bilang kalau adikmu sembuh kamu percaya Tuhan. Iya katanya. Akhirnya tuntun terima Yesus. Setelah saya pulang ke Indonesia, rumahnya yang orang yang nggak percaya Tuhan dijadikan tempat ibadah sekarang. Wow, dahsyat. Itu pokoknya kalau ditanya kok bisa, gimana, itu mungkin satu sesi khusus saja saya ceritakan perjalanan pengalaman awal, karena kemarin ada satu hamba Tuhan, istri hamba Tuhan di daerah Singkawang ini, karena kemarin saya baru mimpin satu retret. Itu tiba-tiba tuh saya bisa tahu semua apa yang dipikirkan, apa pergumulan semua anak-anak di sana, tidak terkecuali. Akhirnya setelah itu mereka dilawat Tuhan begitu luar biasa. Ibu gembalanya tanya saya seperti ini, Erik, kamu dapatkan itu dari penumpangan tangan atau gimana? Kok bisa tahu semua kayak gitu kan? Akhirnya saya nggak sempat jawab karena tiba-tiba ada topik lain. Mungkin kedepannya kita sesi lain aja kok. Mungkin ada bakal panjang lebar itu. Bagaimana perjalanan ketika saya diajar, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ketika saya ngalamin ini sampai memang kasih karunia lah untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan sih. Gitu kok. Ya. Rick, satu lagi Rick, mungkin tipsnya apa ya? Kita ini kan berusaha membedakan mana suara Tuhan, mana suara kita nih ya, gitu. Nah kadang ada suatu suara yang kita nggak mau ngelakuin gitu, tapi terpaksa untuk ngelakuin. Gimana caranya supaya kita bisa taat, Rick? Kalau kamu ya triknya kayak gimana gitu? Pertama-tama pasti ada namanya takut salah ya. Ya, Jujur pasti pernah salah dan pernah juga disalah mengerti karena salah gitu kan. Tapi ada satu hal yang saya tekankan dalam diri saya sendiri, prinsip saya adalah saya tidak akan menyerah. Saya percaya bahwa semakin saya percaya dan yakin, sekalipun salah beberapa kali, Tuhan akan lebih nyatakan lagi ketika saya setia dengan satu hal yang Tuhan kasih. Di Alkitab kan ngomong barang siapa yang mempunyai dia akan dikasih lebih lagi. Nah, akhirnya saya mulai berani waktu itu. Jadi tipsnya itu waktu itu memang karena udah sering dengar dan sering disampaikan, jadi tahu mana benar, mana salah, mana bukan, mana iya. Dan memang ketakutan kita kan takut salah nyampaikan, yang dibilang nabi palsu segala macam. Ya, tapi itu juga sekarang itu jauh lebih sedikit daripada benarnya, bahkan sangat sedikit. Dan itu benar-benar sampai sekarang semakin nyata. Apalagi di sini tanpa kita harus nanya dengan murid di sini apa yang mereka lakukan, tiba-tiba Tuhan bisa kasih tahu juga yang apa rahasia yang mereka sembunyikan. Akhirnya tipsnya itu mungkin saya katakan yang paling simpel itu adalah bangun keintiman. Dan setelah bangun keintiman ada tahap selanjutnya. Kita tidak hanya menikmati di sana, kita harus keluar. Setelah keluar, kita harus berani memakai apa yang Tuhan kasih.
Karena ketika orang intim dengan Tuhan, sebenarnya ada suara dia yang selalu dia berbicara lewat firman atau apapun. Kebanyakan orang sebenarnya gini, kita udah ngerasa mungkin itu iya, tapi kita nggak berani ngomong. Benar nggak kok? Ya, kadang Salah. gitu. Murid-murid di sini juga nanya kan, kok gimana sih, kok bisa, gimana caranya kok bisa dengar suara Tuhan? Sampai saya bilang sama Jonathan juga pernah. Jonathan teman kita kok, yang teman Pak Kur juga tuh. Waktu di Jakarta dia nanya, bukan, waktu dia ikut kami pelayanan di pedalaman, dia nanya, kok gimana caranya? Akhirnya waktu itu lagi mimpin, tiba-tiba saya tahu dia dengar suara Tuhan. Saya tahu dia dengar suara Tuhan. Saya bilang, Jonathan, keluarkan apa yang Tuhan kasih tahu barusan ke kamu. Dan setelah dia keluarkan apa yang terjadi, orang di sana, orang di tempat itu dilawat Tuhan. Wow. Jadi harus berani ngambil resiko. Iman itu sebenarnya resiko ya. Benar apa enggak? Nah, mungkin itu nanti tipsnya mungkin ya keintiman ya. Paling terutama. Kedua itu keluar. Saya masih ingat bukunya Bill Johnson. Bill Johnson itu adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ceritanya gini. Dia tulis di satu buku, orang percaya ya ada Roh Kudus dalam hatinya. Benar ya? Ya. Amin ya. Nah, Amin. Tetapi orang yang dibaptis Roh Kudus seperti Tuhan Yesus, merpati itu turun tidak di hatinya, di mana? Di atasnya. Benar kan? Di Alkitab nggak ngomong bahwa burung merpati tiba-tiba turun gitu kan. Terus orang yang dibaptis Roh Kudus waktu Kisah Para Rasul itu, apinya itu turun di sini. Jadi ada satu hal yang saya tangkap sebuah rema itu adalah, kan mereka Petrus, mereka segala macam yang 120 orang di loteng itu kan mereka sudah punya Roh Kudus dalam hati mereka. Gak mungkin enggak, karena kan dikatakan barang siapa yang percaya maka akan dikaruniakan Roh Kudus. Tetapi ada satu baptisan Roh Kudus itu, yaitu Roh Kudus tinggal di atas kita. Itu artinya apa? Roh Kudus dalam kita yang dia tuliskan waktu di buku adalah keintiman. Tapi Roh Kudus di atas kita, yaitu kita sedang melayani, di mana supranatural itu akan terjadi. Ketika saya dapat rema seperti itu, wow, berarti Tuhan tuh bisa pakai. Dan Tuhan tuh bisa nyatakan sesuatu karena Roh Kudus sudah di atasku. Masih ingat tentang Nuh ketika dia cek pakai burung merpati waktu itu. Burung merpati ya harusnya yang cek masih banjir enggak tuh? Ya, kan? Udah kering belum ya? Itu kan seperti ketika Tuhan ngomong ketika masuk ke dalam satu tempat, ucapkan shalom. Kalau shalom itu nggak diterima, shalom itu akan balik kepadamu. Damai sejahtera itu kalau dia terima akan masuk ke dalam sana. Jadi dia umpamakan dengan Nuh itu. Jadi merpatinya itu ketika belum ada tempat singgah, dia akan balik lagi ke tuannya, ke Nuhan, sampai dia melihat itu kering, dia udah singgah ke tempat lain. Begitu juga dengan kita. Ketika Roh Kudus udah di atas kita dibaptis Roh Kudus, kita sebenarnya sudah mempunyai sesuatu yang bisa kita lepaskan kepada orang kok. Lepaskan itu dalam arti ya segala sesuatu yang supranatural, berkat, hikmat, pengetahuan, mujizat, iman, membedakan roh. Ini membedakan roh yang paling sensitif itu, sampai membedakan roh, tahu. Baru ketemu aja udah tahu. Itu sering terjadi. Nah, itu sih. Jadi bangunlah keintiman, dan mungkin kedepannya kita akan bahas secara khusus untuk mendengar suara Tuhan, untuk berani ngambil risiko sih. Karena bagi saya mendengar suara Tuhan itu adalah harusnya semua orang Kristen bisa, karena dikatakan dari Alkitab, domba itu mendengar suara gembalanya. Gitu. Mungkin Jovita atau Agustina mau tanya satu lagi terakhir, habis itu kita doa, kita tutup. Oke, ada pertanyaan kalau dari aku sih. Dari Ci Agustin ada? Dari aku nggak ada. Karena itu udah sering dengar. Oke. Kalau pertanyaan dari aku tadi tuh terbesit ya, tapi bisa dikoreksi juga pertanyaannya ini mungkin gimana gitu. Kalau pertanyaan aku gini, keintiman tadi kan, gimana cara kita membangun keintiman itu dengan Tuhan? Tadi aku kepikiran gini, apakah orang mesti terpuruk dulu baru dia bisa intim sama Tuhan? Cuma terkadang pas terpuruk justru dia lupa sama Tuhan, karena saking terbelit masalahnya dia, terpuruk gitu kan. Atau mungkin pas orang itu lagi happy, tapi terkadang orang lagi senang banget, orang tuh lupa loh sama Tuhan gitu loh. Nah, jadi tips-tipsnya gimana sih biar kita tuh bisa membangun keintiman dengan Tuhan? Apakah itu sikap hati atau gimana?
Oke, saya akan mengumpamakan satu pribadi dulu namanya Reinhard Bonnke. Pada tahu Reinhard Bonnke ya? Ya. Dia salah satu hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan tanpa ada permasalahan. Ya, dengar baik-baik ya. Yovita kan tadi tanya, apakah harus ada punya masalah dulu atau apa? Dia enggak, dia salah satunya yang tidak punya cacat celah. Maksudnya enggak ada skandal. Nah, kalau Billy Graham ada dulu pasti dia pas sebelum dia bertobat itu pokoknya kalau nggak salah dia tuh petinju boxing kalau nggak salah dia tuh. Jadi dah akhirnya setelah itu dia bertobat dari apa yang dia lakukan dulu. Kalau Reinhard Bonnke dia anak pendeta. Jadi dari kecil karena didikannya udah tahu dengan Tuhan, otomatis dia juga punya karena iman timbul dari pendengaran, jadi dia juga rindu dekat dengan Tuhan. Akhirnya membuat dia itu dapat visi dari Tuhan, Afrika akan diselamatkan. Nah, itu posisi saya memang saya posisi waktu itu udah punya masalah. Tapi kembali lagi bahwa bagaimana kita dengan Tuhan sebenarnya. Tuhan tuh baik. Di posisi masalah atau tidak masalah dia tetap ada dekat dengan kita. Dan ketika waktunya tiba, dia akan nyatakan sesuatu yang lebih lagi. Maksudnya lebih lagi itu dalam arti kayak mungkin dia akan menyatakan kepribadinya karena kerinduan kita. Ada satu hamba Tuhan namanya William Branham. William Branham ini adalah nabinya Tuhan. Waktu zaman kita ini sudah meninggal udah lama. Jadi dia dari Inggris kalau nggak salah. Dia dari kecil itu nggak pernah pikiran mau dekat dengan Tuhan. Cuman dia udah dipilih. Kalau pernah baca bukunya dia udah dipilih. Maksudnya gini. Waktu itu dia hampir berbuat dosa, tiba-tiba ada angin yang lewat. Gitu kan. Dan Roh Kudus kan. Langsung ada bisikan yang jelas kepada dia, audible kan. Langsung ngomong jangan lakukan itu. Dia bingung ketika dia mau lakukan dosa, dilarang terus. Internetnya mati, saudara-saudara sekalian. Oke, apa ini ceritanya? Kita tunggu. Seru Kita ceritanya. tunggu. Iya. Cek. Oke, halo, welcome back. Okay. Welcome back. Dia bilang mau pakai dia sebagai nabinya. Akhirnya dia tahu, oh kenapa sih dilarang berbuat dosa terus? Karena Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah pilih dia jadi seorang nabi. Nah, kalau posisi saya, memang saya udah punya banyak masalah. Bahkan saya sering jatuh bangun segala macam gitu kan. Dan tetap karena Tuhan udah memilih kasih karunia Tuhan. Ada yang namanya kasih karunia. Dia tuh yang memampukan kita. Jadi keintiman itu sebenarnya gini. Ada satu pribadi, satu hamba Tuhan yang ngomong seperti ini. Dia ditanya sama jemaat. Berapa lama sih kamu bangun keintiman dengan Tuhan? Berapa lama sih kamu berdoa? Dia bilang gitu. Ada orang jawab, harus 1 jam, harus 2 jam, harus 3 jam, harus 4 jam, harus 5 jam. Terus tahu nggak dia jawab apa? Kayaknya saya nggak sampai 15 menit deh saya bangun keintiman. Karena dia dekat sekali dengan Tuhan. Hadirat Tuhan kuat dalam pelayanan dia. Tahu nggak dia jawab apa? Kayaknya saya nggak pernah lama nih doa deh. 15 menit kayaknya nggak tahu sampai apa enggak. Karena, ini dengar baik-baik. Karena setiap menit saya itu berdoa dengan Tuhan. Tahu maksudnya ya? Setiap berdoa itu kan jangan hanya berpikir kita seperti ini, tapi dia setiap menit dia bergaul dengan Tuhan. Jadi setiap kita kemanapun kita selalu melibatkan dia dengan dia ngobrol atau nyembah itu keadaan kita sedang bangun keintiman. Begitu baiknya Bapak kita. Makanya bangun keintiman itu bukan berbicara kondisi atau gimana. Memang kalau posisi saya manusia itu ada waktunya Tuhan tuh akan balikan ya. Karena posisi saya harusnya nggak mungkin gitu. Makanya saya bilang harusnya nggak mungkin, harusnya mati gitu kan. Tapi malah Tuhan balikan semua. Kedua, bagi orang yang rindu dan haus dengan dia, selalu ada kasih karunia di mana Tuhan akan nyatakan dirinya. Mungkin memang tidak supranatural yang lain atau gimana, minimal dia jadi cinta Tuhan. Jadi keintiman itu jangan jadikan abstrak, tapi jadikan keintiman itu adalah gaya hidup dengan Tuhan. Karena gaya hidup dalam arti ya, seperti gini, saya dengan istri ini. Ya, kalau udah di kamar ya ngobrol gitu kan. Kalau di luar kita ngobrol yang tentang yang penting-penting pekerjaan atau apa, pelayanan atau apa. Tapi kalau lagi berdua ya kita ngobrol tentang ya saling mengasihi, aku cinta kamu, aku sayang kamu gitu kan. Nah, dengan Tuhan juga gitu. Kalau saya lagi mau waktu khusus dengan Tuhan, saya akan pisahkan diri saya semua dengan orang lain. Saya akan masuk dalam kamar dan saya akan nyembah. Cuma nyembah aja. Dan saya nggak mau minta dengan apa-apa dengan Tuhan. Cuma mau nyembah, cuma mau mendekat dengan Tuhan. Itu sih keintiman yang dihidupi karena Tuhan itu selalu ada dengan kita. Bukan masalah
masalah atau tidak, tapi lebih ke kita dengan dia dan kasih karunia Tuhan dalam kita sih. Jadi bagi orang yang belum mengalami gimana keintiman seperti apa, tidak perlu sampai terlalu gimana. Ada satu hamba Tuhan kok di Jakarta, dia cerita seperti ini. Saya tuh nggak pernah ngalamin namanya berjumpa dengan Tuhan, dia bilang gitu. Saya masih ingat. Tapi itu tapi pemimpin saya seperti itu, dia bilang gitu kan. Dan saya tuh nggak pernah nangis kalau nyembah, dia bilang gitu juga kan. Oh, saya tuh keras banget, saya laki-laki soalnya, dia bilang gitu. Akhirnya apa yang terjadi, kemarin saya udah di Kalimantan, saya lihat di board KKR waktu itu. Dia hanya, pokoknya tuh dia tuh cinta dengan firman Tuhan. Hanya itu yang dilakukan hamba nyembah. Dan dia nggak pernah ngalamin namanya, mendengar suara Tuhan, branding atau apa, nggak pernah. Tapi dia beriman sungguh-sungguh seperti Smith Wigglesworth. Hanya beriman sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika board KKR itu, saya nggak pernah lihat dia board KKR sampai sebegitu hebohnya di lawat Tuhan itu, waktu itu aja. Dia pegangan tangan dan berkata, dia nyembah. Waktu itu nyembah lagu apa saya lupa. Begitu banyak orang kelepasan tiba-tiba di sana. Apa yang diucapkan terjadi. Itu bukan berbicara keintiman yang merasa-rasa atau apa, tapi iman dia, dekatnya dengan firman Tuhan membuat segala sesuatu jadi yang natural jadi supranatural. Itulah namanya keintiman. Jadi nggak hanya dengar audible, tapi dia saking percaya dengan Tuhan, segala sesuatu yang muncul dalam pikirannya dalam firman itu jadi nyata. Itu sih. Tapi nangkep ya Jovita ya. Nangkep kok. Thank you. Iya, saya rasa udah jam itu. Udah. Tapi thank you ya Ko Yosua, thank you Jovita, thank you Agustina. Ya. Inilah pelayanan kita di Encounter God Ministry ini, sebuah pelayanan yang kita rindu semua orang berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Seberapa terpuruknya. Saya masih ingat Ko Yosua ngomong kalimat ini. Karena saya nggak pernah. Ko Yosua selalu begitu semangatnya dengan orang gila. Ya, begitu semangatnya. Saya kan penginjil ya. Saya ketemu dengan orang normal. Orang nggak normal kadang-kadang. Kan. Jadi ketika Ko Yosua begitu semangatnya, sampai saya berpikir, ya Tuhan, kasih aku hati yang seperti itu juga. Supaya nanti ketika aku ketemu kayak gitu, aku juga bisa handle gitu. Karena memang benar di sini juga ada orang gila. tapi ya itulah yang akhirnya menyatukan kita untuk berjalan sama-sama untuk supaya Encounter God ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Amin ya. Amin. Mungkin dari Ko Yosua ada satu kalimat atau apa pesan untuk kita sebelum kita doa tutup. Penutup. Ya, kita membuka ya Rik ya untuk volunteer yang mau pelayanan, melayani bareng ya, beda kota nggak masalah. Visinya kita sebenarnya satu, membantu orang lain berjumpa dengan Kristus gitu, karena perjumpaan itu segala-galanya gitu. Di situ kamu mengerti tujuan hidupmu, kamu mengerti bahwa hidupmu itu punya makna yang bagus gitu. Nah, alangkah indahnya kalau kita berada di satu lingkungan, kondisi yang sempurna, membantu orang lain bertemu dengan penciptanya gitu. Jadi siapapun yang mau melayani bisa kontak di hotline kita. Itu aja. Oke. Kita tutup dalam doa, Rik. Oke, saya akan berdoa ya. Oke. Bapak, terima kasih. Buat hari ini kami bahas dari awal sampai akhir bagaimana Encounter God ini, ministry ini boleh terbentuk ya Tuhan. Dari sebuah visi perjumpaan pribadi dengan Engkau, sebuah pesan yang jelas dari Engkau kepada kami, bagaimana kami harus membawa Injil Kerajaan Surga ini kepada banyak orang, supaya banyak orang mengalami Engkau, dan juga pertemuan demi pertemuan dengan kami semua di sini ya Tuhan, terutama dengan Ko Yosua, dengan hamba ya Tuhan, yang membuktikan bahwa kasih karunia Engkau nyata, yang sampai sekarang kami boleh berjalan sama-sama, dan bahkan untuk Encounter God ini ya Tuhan boleh menjadi berkat ya Tuhan, bukan karena kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena hanya satu semata-mata ya Tuhan, kerinduan kami untuk melihat orang juga berjumpa dengan Engkau, orang terbebas dari tawanan tipu muslihat yang tidak benar ya Tuhan juga boleh dilepaskan, bukan orang mengalami pergumulan ya Tuhan juga dibebaskan ya Tuhan. Sebab kami percaya Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tidak pernah berubah, jadi dulu sekarang sama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih jadikan Encounter God ini boleh jadi berkat kemanapun dan siapapun yang menonton video ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan, biarlah corona ini boleh cepat berlalu ya Tuhan, dan semakin banyak orang yang disembuhkan, dan juga wabah ini boleh semakin
semakin berkurang di Indonesia ini ya Tuhan, bahkan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai pemerintahan yang ada sedang mengatur, sedang mengurus corona ini ya Tuhan, supaya semua menjauh menjadi lebih baik. Tapi ya Tuhan, nyatakan tempat-Mu ya Tuhan, di mana Injil boleh terus diberitakan dimanapun ya Tuhan. Kuatkan kami terus ya Tuhan, satukan kami terus, supaya kami boleh melihat lebih banyak kemuliaan-Mu ya Tuhan, di bumi ini ya Tuhan, seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur buat malam ini. Kami selesai ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Thank you semuanya for Terima watching. kasih. Ya, see you in next video. Thank you Ko Erik, Justin, yo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.